Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan mata kuliah kalkulus dengan materi turunan. Adapun yang akan dibahas di dalam materi turunan adalah konsep turunan, aturan pencarian turunan, turunan fungsi sinus dan kosinus, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan fungsi implisit, garis singgung dan garis normal, diferensial dan hampiran. Konsep turunan. Turunan di satu titik. Di sini ada dua masalah dalam satu tema ya, ada garis singgung. Di mana di sini kemiringan tali busur, kita lihat di gambar PQ adalah M PQ sama dengan Fx min Fc dibagi X min C. Jika X mendekati C, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan M sama dengan limit di mana X mendekati C untuk fungsi Fx min Fc dibagi X min C. Untuk kecepatan sesaat, misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi setiap saat diberikan oleh S sama dengan Ft. Pada saat T sama dengan C, benda berada di Fc dan saat T sama dengan C plus H, benda berada di Fc plus H. Kita lihat di sini ada perubahan waktu dari C ke CH. Dari perubahan waktu ini juga akan diikuti oleh perubahan posisi, yaitu pada saat F di C dan F di C plus H. Sehingga di sini kecepatan rata-rata akan memiliki selang waktu, yaitu C dengan C plus H. Nah, sehingga V rata-rata adalah Fc plus H dikurangi Fc dibagi H. Jika H mendekati 0, diperoleh kecepatan di mana X sama dengan C. Sehingga di sini V sama dengan limit H mendekati 0 untuk V rata-rata sama dengan limit H mendekati 0 untuk fungsi Fc plus H min Fc dibagi H. Misalkan X sama dengan C plus H, bentuk di atas dapat ditulis dalam bentuk V sama dengan limit X mendekati C untuk fungsi Fx min Fc dibagi X min C. Dari dua bentuk di atas, kemiringan, garis singgung, dan kecepatan sesaat, terlihat bahwa dua masalah tersebut berada dalam satu tema, yaitu turunan. Definisinya sekarang berarti turunan. Pertama, fungsi f di titik X sama dengan C, dengan kita notasikan f aksen C didefinisikan sebagai berikut, bahwa f aksen C sama dengan limit di mana X mendekati C untuk fungsi Fx min Fc dibagi X min C bila limit di atas ada. Notasi lain, dfc per dx atau Y aksen C. Diketahui Fx sama dengan 1 per X. Tentukan F aksen 3. F aksen 3 sama dengan limit X mendekati 3 untuk fungsi Fx min F3 dibagi X min 3. Sama dengan limit X mendekati 3, Fx-nya adalah 1 per X dan F3-nya adalah 1 per 3 dibagi X min 3. Sehingga di sini berarti limit X mendekati 3 untuk 3 min X dibagi 3 X kali X min 3. Sama dengan limit X mendekati 3 untuk min
posisinya dibalik 3-nya dengan X-nya. X min 3 dibagi 3X kali X min 3. Sehingga menghasilkan limit X mendekati 3 untuk fungsi min 1/3X. Sama dengan min 1/9. Turunan sepihak. Turunan kiri dari fungsi f di titik C didefinisikan sebagai f aksen C adalah limit di mana x mendekati C negatif untuk fungsi fx min fc per x min C. Turunan kanan dari fungsi f di titik C didefinisikan sebagai f aksen untuk positif ya C sama dengan limit x mendekati C positif fx min fc per x min C bila limit ini ada. Fungsi f dikatakan mempunyai turunan atau diferensiabel di C atau di f aksen C ada jika f aksen negatif untuk C sama dengan f aksen positif untuk C dan f aksen C sama dengan f aksen negatif C sama dengan f aksen positif C. Sebaliknya, f dikatakan tidak mempunyai turunan di C. Contohnya, di sini kita ketahui fx sama dengan x kuadrat min x plus 3 di mana x lebih kecil dari 1 dan x plus 2 akar x dengan x lebih besar sama dengan 1. Selidiki apakah fx diferensial di x sama dengan 1. Jika ya, tentukan f aksen untuk 1. Kita ambil yang posisi f aksen 1 yang negatif, yaitu limit di mana x mendekati 1 negatif dari fungsi fx min f1 per x min 1. Kita maksudkan fungsinya sama dengan limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min x plus 3 dikurangi 1 plus 2 akar 1 dibagi x min 1. Sama dengan limit x mendekati 1, maka di sini kita x kuadrat, kemudian di sini min x ya dibagi x min 1. Sama dengan limit x mendekati 1 untuk x kali x min 1 per x min 1 sama dengan 1. Untuk fungsi positifnya, fungsi aksen positif untuk 1, limit di mana x mendekati positif 1 positif untuk fungsi fx min f1 per x min 1 sama dengan limit x mendekati 1 untuk 1 plus 2 akar x min dalam kurung 1 plus 2 akar 1 dibagi x min 1. Sama dengan limit x mendekati 1 untuk 2 akar x min 2 per x min 1 sama dengan 2 dikeluarkan 2 limit x mendekati 1 untuk akar x min 1 per akar x min 1 kali akar x min 1 sama dengan 1. Jadi di sini f diferensiabel di x sama dengan 1 dan f aksen 1 sama dengan 1. Teorema yang akan kita ambil adalah jika f diferensiabel di C mendekati f kontinu di C. Buktinya yang perlu ditunjukkan adalah di mana limit x mendekati C untuk fx sama dengan fc. Perhatikan bahwa fx sama dengan fc plus fx min fc dibagi x min c kalikan x min c di mana x-nya tidak sama dengan c. Maka limit x mendekati c untuk fx sama dengan limit x mendekati c untuk suatu fungsi fc ditambah fx min fc per x min c dikalikan x min c. Nah, di sini adalah satu persamaan sama dengan limit x mendekati c, f c dipecah ya. Kemudian limit x mendekati c untuk
fungsi fx min fc per x min c, kemudian dikalikan limit x mendekati c untuk fungsi x min c, sama dengan fc plus f aksen c dikalikan 0 sama dengan fc. Nah, di sini adalah terbukti ya. Sifat tersebut tidak berlaku sebaliknya, artinya jika f kontinu di C, maka belum tentu f diferensiabel di C. Hal ini ditunjukkan oleh contoh berikut. Ditunjukkan bahwa fx sama dengan harga mutlak x kontinu di x sama dengan 0 tetapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa fx sama dengan harga mutlak dari x kontinu di x sama dengan 0 untuk fungsi fx sama dengan harga mutlak x sama dengan x dan min x. Untuk x, x-nya lebih besar dari 0. Untuk min x, x-nya lebih kecil dari 0. F0 sama dengan 0. Artinya di sini kalau kita menggunakan limit x mendekati 0 positif fx, maka limit x mendekati 0 untuk x sama dengan 0. Begitu juga untuk x mendekati 0 posisi negatif. Fx-nya sama dengan limit x mendekati 0 min x sama dengan 0. Artinya di sini limit x mendekati 0 untuk fx sama dengan 0. Limit x mendekati 0 untuk fx sama dengan f0. F kontinu di x sama dengan 0. Selidiki apakah f diferensialkan di x sama dengan 0. Kita masukkan di sini f aksen negatif untuk 0, maka limit x mendekati 0 negatif, masukkan f dari fungsi fx min f0 per x min 0, maka limit x mendekati 0 untuk min x min 0 per x sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per x sama dengan min 1. Untuk fungsi fx-nya positif 0, maka limit x mendekati 0 positif fx min f0 per x min 0 sama dengan limit x mendekati 0 untuk x min 0 per x sama dengan limit x mendekati 0 untuk x per x sama dengan 1. Karena min 1 sama dengan f aksen negatif 0 tidak sama dengan f aksen positif 0 sama dengan 1, maka f tidak diferensiabel di 0. Contoh, tentukan konstanta A dan B agar fungsi fx berikut diferensiabel di x sama dengan 1. Fx-nya adalah x kuadrat plus b, di mana x-nya lebih kecil dari 0, ax di mana x lebih besar sama dengan 1. Nah, kita jawab agar fx didiferensialkan di x sama dengan 1 harus f kontinu di x sama dengan 1. Ini syarat perlu. Dan kedua, turunan kiri sama dengan turunan kanan di x sama dengan 1 syarat cukup. F kontinu di x sama dengan 1 jika f kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan 1, atau f1 sama dengan limit x mendekati 1 negatif fx sama dengan limit x mendekati 1 positif fx. Di sini berarti A sama dengan limit x mendekati 1 untuk x kuadrat plus b sama dengan limit x mendekati 1 untuk ax, di mana A sama dengan 1 plus b sama dengan A, sehingga b sama dengan A min 1. Berikutnya f aksen negatif untuk 1, masukkan di sini limit x mendekati 1 negatif untuk fungsi fx min f1 per x min 1, maka limit x mendekati 1 untuk fungsi x kuadrat plus b min a per x min 1, maka kita masuk sama dengan limit x mendekati 1 x kuadrat plus b itu adalah a min 1 dikurangi a dibagi x min 1, sehingga limitnya menjadi limit x mendekati 1 untuk fungsi x kuadrat min 1 per x min 1. Limit x mendekati 1, ya ini x kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi x min 1 dan x plus 1 dibagi x min 1 sama dengan
Ada yang bisa dicoret ya kan, menjadi limit x mendekati 1 dari suatu fungsi x plus 1 sama dengan 2 ya, ini coret. Nah, sehingga sekarang untuk f yang positif 1, untuk f aksen positif 1, limit x mendekati 1-nya positif dari fungsi fx min f1 per x min 1, maka limit x mendekati 1 untuk ax min a per x min 1, a-nya dikeluarkan sama dengan a limit x min 1 untuk fungsi x min 1 per x min 1, maka sama dengan a. Sehingga di sini f aksen negatif 1 sama dengan f aksen positif 1 sama dengan a sama dengan 2. Nah, di mana a sama dengan 2 ya. Maka diperolehlah a sama dengan 2 dan b sama dengan 1. Aturan pencarian turunan. Fungsi turunan pertama, kita ambil definisi, misalkan fx terdefinisi pada selang L. Fungsi turunan pertama dari f dituliskan f aksen x, didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit t mendekati x dari fungsi t min fungsi x dibagi t min x, di mana x anggota 1. Kemudian atau jika h sama dengan t min x, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fungsi f x plus h min fx per h, di mana di sini x mendekat adalah anggota L, maaf ya, anggota L. Bila limitnya ada, notasi lain bisa digunakan y aksen dy per dx, dfx per dx, dy dfx, dikenal juga dy per dx sebagai notasi Leibniz. Dengan menggunakan definisi tersebut dapat diturunkan aturan untuk mencari turunan sebagai berikut. Jika jika fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Jika dx pangkat r per dx, maka turunannya menjadi r x r min 1, di mana r anggota bilangan real. Untuk d ya, turunan dari fx plus min gx per dx adalah fx plus min gx, f aksen x plus min g aksen x. Untuk d per dx dari fx gx, maka ini bisa dipecah menjadi f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. Untuk fungsi turunan dari atau d per dx dari fx per gx, maka di sini f aksen x kali gx dikurangi f aksen kali x aksen g aksen x per gx kuadrat ya, per g kuadrat x. Bukti aturan keempat, misalnya hx sama dengan fx kali gx. H aksen x, di sini limit di mana h mendekati 0 untuk fungsi h dari x plus 1 min hx per h, maka sama dengan limit f x plus h kali g x plus h min fx gx dibagi h. Nah, kemudian limit sama dengan h mendekati 0 untuk f x plus h dikali g x plus h dikurangi f x plus h dikali g x ditambah f x plus h dikali g x dikurangi f x kali g x. Nah, limit h mendekati 0-nya di sini f x plus h dikalikan fungsi g x plus h min gx plus h ditambah fungsi g x h dikali fx plus h min fx per h.
limit H mendekati 0 untuk fungsi fx plus H, untuk fungsi f, limit H mendekati 0 untuk fungsi fx plus H, limit H plus mendekati 0 untuk gx plus H min gx per H, ditambah limit H mendekati 0 untuk gx plus H, limit H mendekati 0 untuk fx plus H min gfx per H. Jadi di sini fx kali g aksen x ditambah gx kali f aksen x, atau f aksen x kali gx plus f aksen kali g aksen x. Untuk contohnya kita lihat di sini. Contoh pertama, turunkan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4. Maka turunannya adalah 3x pangkat 2 ditambah 3 kali 2x ditambah 0, ya, keturunan konstanta adalah 0, sama dengan 3x kuadrat plus 6x. Tentukan turunan pertama dari fx dari fungsi x pangkat 3 plus 1 kali x kuadrat plus 2x plus 3. Jawabannya, turunannya adalah 3x dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 ditambah x pangkat 3 plus 1 yang dikalikan dengan turunan dari x kuadrat plus 2x, yaitu 2x plus 2. Kemudian kita 3x kuadrat kali x kuadrat 3x pangkat 4, 3x kuadrat kali 2x berarti 6x pangkat 3, 3x kuadrat plus 3 menjadi 9x pangkat 2. Kemudian ini dikalikan menjadi 2x pangkat 4, ya, x pangkat 3 ditambah dikali 2x. Kemudian ini 1 kali 2x, ya, 2x pangkat 3, kemudian 2x plus 2, sehingga hasilnya 5x pangkat 4, kemudian ditambah 8x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 2x plus 2. Turunan pertama dari fx x plus 3 per x kuadrat plus 1, turunannya ini menggunakan rumus di mana turunan dari atas, ya, adalah 1 dikali x kuadrat plus 1 dikurangi turunan dari yang di bawah 2x dikalikan yang di atas x plus 3 dibagi yang di bawah, ya, penyebut x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Kemudian ini dihitung x kuadrat plus 1 dikurangi 6x dikurangi 2x pangkat 2 dibagi x kuadrat plus 1 pangkat 2 sama dengan min x kuadrat min 6x plus 1 dibagi x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Untuk turunan fungsi sinus dan kosinus, untuk fungsi x yaitu sinus, turunannya adalah kosinus. Untuk fx-nya kosinus, turunannya adalah min sin x. Misalkan fx-nya adalah sin x, maka turunannya f aksen x adalah limit t mendekati x adalah sin t min sin x per t min x, sama dengan limit t mendekati 2 min t mendekati x 2 cos kali t plus x per 2 kali sin t min x per 2 dibagi t min x. Limit t mendekati x untuk cos t plus x per 2 dikalikan limit t mendekati x
atau T min X per 2 mendekati 0, maka sin T min X per 2 dibagi T min X per 2, sehingga di sini cos X kali nilai ini 1, maka nilainya adalah cos X. Jadi sin X turunannya adalah cos X. Kemudian kalau fx-nya cos X, maka dengan cara yang sama seperti tadi, turunannya dari limit H mendekati 0 untuk cos X plus H min cos X per H sama dengan limit H mendekati 0 dari cos X cos H min sin X sin H min cos X per H sama dengan limit H mendekati 0 untuk cos X kali cos H min 1 min sin X sin H per H sama dengan limit H mendekati 0 untuk cos X min sin kuadrat H per 2 dibagi H dikurangi sin X sin H per H. Limit H mendekati 0 untuk cos X kali min sin kuadrat H per 2 dikali H dibagi H per 2 dikuadratkan kali 4 min sin X sin H per H sama dengan cos X limit H mendekati 2 H per 2 mendekati 0 min sin H per 2 per H per 2 dikuadratkan kali H per 4 min sin X limit H mendekati 0 untuk sin H per 4, maka di sini sama dengan cos X dikalikan 0, ini nilainya 0, dikurangi sin X, ya, ini nilainya adalah 1 sin limit H per 0 sin H per H nya. Jadi di sini cos X kali 0 min sin X, artinya jawabannya adalah min sin X. Nah, berikutnya di sini juga ada turunan untuk tangen X, ya, di mana tangen itu adalah sin X per cos X, maka nilainya adalah sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Untuk turunan kotangan X, ya, di mana kotangan itu adalah cos X per sin X, maka menjadi min sin kuadrat X min cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan min 1 per sin kuadrat X sama dengan min kosekant kuadrat X. Turunan dari sekant X adalah sama dengan turunan dari 1 per cos X sama dengan sin X per cos kuadrat X sama dengan sin X per cos X kali 1 per cos X sama dengan tangen X secant X. Turunan dari kosekant X adalah sama dengan turunan dari 1 per sin X, yaitu min cos X per sin kuadrat X sama dengan min cos X per sin X dikali 1 per sin X sama dengan min kosekant X kotangan X. Sampai di sini untuk part pertama. Kita akan lanjut di part kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.